Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan perbedaan antara grinder dengan doser dan tanpa doser atau doserless. Perbedaan paling dasar antara doser dan doserless terletak pada bagian dosernya. Kalau doser, tentunya dia ada satu bagian yang disebut doser atau untuk menampung dan memberikan dosis tertentu pada saat kita ingin melakukan brewing. Jadi portafilter ditaruh di sini. Saya ambil dulu portafilternya. Nah, jadi biji kopi yang kita giling seperti ini. Nanti dia akan ditampung di dosernya. Nah, di dosernya ini kita bisa menampung, kalau yang mesin model ini kita pakai JX600. Ini kita colok dulu. JX600 ini bisa menampung maksimum 250 gram. Jadi pada saat kita giling, nah kita bisa lihat bubuk kopi ditampung di sini. Nah, baru kita gerakan doser untuk melakukan membuat bubuk kopi terjatuh ke porta. Nah, seperti ini. Nah, biasanya grinder doser ini dipergunakan untuk kafe-kafe yang cukup ramai atau sangat ramai dan dia membutuhkan prepare espresso yang banyak. Jadi pada saat si barista sedang membuat espresso, ini dibiarkan terus bekerja. Ini dibiarkan terus bekerja, ditutup. Barista terus melakukan dosing. Nah, pada saat dia sudah mulai, dia terus ngegiling terus sampai penuh ya. Terus dia tamping, terus dia brewing sampai selesai proses brewing di mesin espresso. Ini lama-kelamaan akan penuh. Nah, pada saat penuh dia baru bisa matikan sehingga dia tidak perlu melakukan menggiling lagi biji kopinya. Jadi dia tinggal mendoser saja. Seperti itu. Jadi kalau dia mau prepare, misal hari ini pagi dia mau prepare sekitar 100 cup untuk espresso, berarti dia tinggal buat berapa kali untuk penuh dosernya. Misalkan kita pakai satu shootnya itu 10 gram, berarti kalau 100 butuh 100 gram. Butuh 1 kilo kalau 100. Berarti 4 kali penuhin dosernya, dia bikin espresso terus-terusan. Jadi dia tidak buang waktu atau tidak menunggu untuk si mesin grinder ini menggiling kopinya. Jadi dia bikin terus refill, bahkan mau pakai 2, 3, 4 porta nggak ada masalah. Mau ada yang prepare di sini, ada yang standby di mesin espresso, nggak masalah juga. Jadi fungsi utamanya si doser itu adalah seperti itu. Nah, sedangkan untuk doserless, nah di sini kita punya doserlessnya pakai JX 700. Nah, JX 700 ini kita nyalain dulu ya. Nah, JX700 ini sendiri adalah mesin grinder doserless, atau kita bisa kenalnya juga on demand, tapi bukan volume ya, tapi dia menunjukkan waktu atau timing. Nah, pada saat kita brewing, namanya on demand berarti berdasarkan order. Jadi kebutuhan ordernya pada saat kita butuh espresso yang fresh, pada saat kita ada orderan hot cappuccino, hot cafe latte, hot piccolo, atau hot americano. Jadi espresso yang dibutuhkan adalah espresso yang fresh. Kita bisa langsung mengambil sesuai dengan takarannya. Nah, di sini ada single, ada double, ada manual. Contoh single seperti ini. Kalau kita sudah setting di pagi hari, kita langsung tinggal pencet single saja. Kita biasanya single pakai sekitar 10 gram. Maka 10 gram itu setelah kita kalibrasi dia sudah siap untuk di brewing. Kalau mau double tinggal digeser aja di yang kedua. Dan ini semua bisa disetting. Cara settingnya seperti ini. Ini 2, berarti 2 shoot. 7,2 ini detik ya, bukan volume. Kita tahan saja sampai dia berkedip. Baru kita tambahkan detiknya jika volumenya masih kurang, atau kita kurangi detiknya jika volume si kopinya, berat si kopinya sudah terlalu banyak. Baru kita coba lagi, seperti itu. Dan kalau kita tidak terbiasa pakai ini, kita bisa manual. Gitu, kita pencet nyala, kita pencet lagi mati.
Nah, untuk doserless sendiri, jadi fungsinya dia untuk menghasilkan kopi berdasarkan order, jadi kopi yang fresh tanpa preparean. Ketika kita pakai doser ini lebih bisa mempersingkat waktu karena sudah ada setting timingnya untuk mendapatkan gramasi kopi yang ideal yang kita butuhkan. Jadi kalau teman sobat JPW pakai doserless yang ini bisa benar-benar ngepasin gitu ya. Bubuk single pakai berapa, bubuk double pakai berapa, dan itu ketika ganti shift pun hanya cukup dikalibrasi 1 kali. Pada saat dicoba sudah tepat, sudah pas. Sedangkan kalau yang doser tadi, sobat JPW perlu ngepasin dari si stick dosernya ini. Nah, gitu ya. Pada saat kita pull seperti ini, dia keluar berapa, dan kita timbang lagi. Seperti itu. Nah, untuk perbedaan dasarnya seperti itu. Lalu untuk perbedaan berikutnya dari sisi kalibrasi dan cara membersihkannya. Nah, untuk kalibrasi biasanya untuk yang doser ini kami tidak menyarankan untuk ganti-ganti bin secara sering. Hari ini pakai house blend, besok pakai single origin. Itu akan merepotkan sobat JPW sendiri karena bubuk kopi yang ada di doser dia butuh waktu untuk kita bersihkan. Jadi dia pasti masih banyak bubuk yang tersisa di dalam doser ini. Bahkan nanti kami akan membuat video untuk membersihkan doser ini sampai kita lepas dosernya. Dan ketika kita lepas, kita akan bisa lihat ada di dalam belakang sini nih, kita bisa buka ya. Nah, ini dibuka, nanti di belakang sini masih ada bubuk-bubuknya, di bagian bawah sini masih ada bubuk-bubuknya. Jadi kami tidak menyarankan sobat JPW pakai doser ini untuk ganti-ganti bins. Jadi better sih kita pakai hanya untuk single aja. Misalkan kita pakai house blend yang memang untuk house blend standar cafe sobat JPW, misalkan pakai untuk es kopi susu A. Nah, sudah pakai bins itu aja. Jadi ngebersihinnya cukup seminggu sekali. Ketika ada orang yang ingin, "Mas, saya mau coba espressonya Toraja dong." Kalau pakai ini berarti PR kan? Mesti bersihin dulu, copot dulu si dosernya, buang dulu si bubuk bekas yang house blend sebelumnya. Kalau mau yang single, saya akan menyarankan lebih ke doserless. Karena dia ketika kita ingin melakukan kalibrasi ulang, simple. Kita tutup saja, kita angkat. Nah, ini kita ambil pakai sendok. Atau kalau sobat JPW agak repot nyari sendok, tinggal di seperti ini kan aja. Nah, ini kurang lebih ada sekitar 20-30 gram yang di atas, yang di lehernya. Nah, ketika sudah tinggal sedikit, ini masih ada sekitar 5-10 gram ya di atas. Jangan lupa ini ditutup dan dimasukkan ke tempat house blendnya. Misalkan mau ganti jadi single origin, jadi Toraja misalkan. Nah, ini cukup sobat JPW taruh di tempat seperti ini. Sampai suaranya hening. Nah, ketika suaranya hening, sobat JPW bisa bersihkan pakai kuas, bisa tiup pakai blower, sehingga bubuk kopi yang house blend sisanya di dalam tadi keluar semuanya, dan sobat JPW butuh flash kurang lebih 10 graman kopi single origin yang akan sobat JPW brewing. Jadi di dalam sini nanti isinya sudah kopi yang baru lagi, bukan kopi yang lama. Kalau ingin mengganti si biji kopinya, simpelnya seperti itu. Jadi kedua grinder ini dua-duanya proper, dua-duanya burnya besar ya. Di sini 64 mm ya. Jadi speednya untuk mendapatkan double sekitar 18-20 gram. Ini cukup kayak di sini sekitar 7-8 detik ya. Sama di sini pun 7-8 detik, tapi kan nggak ada stopwatchnya. 7,2 detik di sini untuk 18 gram. Jadi kedua grinder ini merupakan grinder yang tepat ya kalau sobat JPW ingin serius atau benar-benar ingin buka cafe dengan peralatan yang proper. Nah, saya kira demikian untuk perbedaan secara bentuk dan fungsi atau tujuan dari doser dan doserless grinder ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa membantu sobat JPW semua. Jangan lupa dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.